dia belum belum ngeklik dengan kesadaran tertingginya. Makanya contoh lah jenengan dengan saya ini sama-sama belajar spiritual lah, kita sakti lah contohnya lah. Kita sakti ini kita tempur dengan ilmu yang sama. Tiba-tiba jenengan yang menang. Kenapa menang? Karena Sidi. Direstui oleh alam. Kenapa bisa Sidi? Karena dia menjadi manusia yang sadu. Artinya apa? Manusia yang menghilami sifat-sifat Tuhan. Cara kita menjadi orang Sidi adalah bagaimana kita menjadi orang yang sadu dulu. Kalau kita nggak sadu, nggak bisa kita Sidi. Karena ulas asih hari. Karena ulas asihnya. Karena ulas asih pasti di atas segala. Yes. Termasuk kekuatan pun. Setinggi apapun ilmu, dengan ulas puncaknya ulas asih. Okay. Rahayu, Sagung Dumadi, Om Swastiastu. Hari ini saya berada di Pulau Dewata, Bali. Sangat beruntung sekali sebagaimana hari ini saya ditemani oleh seorang juru. Saya manggilnya adalah juru karena juru itu adalah panggilan oleh orang-orang Bali kepada pelaku spiritual. Tahu saya nih, dengan Juru Panca. Ini adalah titisan dari Empu Barada yang warnanya ketika saya simak sangat luar biasa soal perspektif ajaran Nusantara, khususnya adalah bidang keilmuan Tantra. Beliau adalah pelaku Tantra, praktisi Tantra yang sangat bagus, sangat komplit pemaparannya, dibahas dengan secara akademisi, penjelasan ilmiah, mengangkat ajaran-ajaran kenusantaraan yang menurut saya masih sangat tersimpan dengan bagus secara penulisan, penyeratan di Bali. Jadi saya berkunjung ke Bali, sangat beruntung bisa ketemu jenengan Rahayu. Rahayu. Semoga nanti jenengan bisa memaparkan bagaimana perspektif ajaran Nusantara, khususnya adalah Tantra, karena jenengan adalah tantrik yang masih melestarikan ajaran asli leluhur Nusantara. Sebelumnya saya menyelami ajaran Jawa kuno itu beberapa tahun yang lalu. Terus kemudian saya mulai mendalami bagaimana sih Jawa. Terus banyak orang yang bilang bahwa Nusantara atau Jawa itu adalah pusat peradaban, adalah orang-orang yang begitu cerdas, bisa mengaktualisasikan segala macam keilmuannya dalam segala bidang. Nah, saya di era-era baru ini kan membutuhkan bagaimana dunia itu harus butuh literasi, literatur. Apalagi kalau kita tidak mampu mengartikulasikan dengan bagus, dengan benar-benar sesuai dengan konteks zaman saat ini, terutama bisa di scientifikan, ini kan susah nih kebangkitan. Apalagi banyakkan orang-orang ini hanya ngomong secara egosentris bahwa Nusantara itu paling bagus, Jawa itu oke, pusat semua peradaban. Terus ada jargon kebangkitan Nusantara, Satrio Piningit, ya sah-sah saja, tapi kita juga butuh ilmu yang sangat runtut untuk mencapai ke sana. Benar-benar. Nah, ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sekiranya panjenengan mau berbagi kepada kita di sedulur suruh Nusantara, karena di Bali inilah saya mendapatkan pengkompletan dari perjalanan saya. Sebagaimana tadi diskusi, semua resersi yang di Jawa itu mengalami penyempurnaan perjalanan spiritual itu ketika ada di Bali. Di Bali, benar. Semoga saya dan sedulur-sedulur Nusantara nanti yang ada itu juga mendapat perspektif baru untuk menyempurnakan cakrawala berpikir dan kesadaran. Terus saya mau jenengan sedikit menceritakan tentang apa sih sebenarnya Tantra itu. Karena konotasinya hari ini Tantra itu hanya dibahas secara erotis, didiskreditkan, dan berbagai macam hal itu melihat bahwa Tantra itu hanya dikaitkan dalam tanda kutip hanya urusan seksual. Yes. Sekarang jenengan ceritakan dulu semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf ya apabila ada penyampaian mungkin ya nggak
berkenan, nggak sesuai ya. Jadi hanya memaparkan sejauh mana yang saya tahu dan sesuai dengan kitab-kitab yang saya pelajari, yang saya praktekkan di Bali. Jadi kalau tantra sebenarnya itu kan jalan lah. Jalan mencari Tuhan itu tantra. Tetapi lebih banyak jalan mencari Tuhan dalam konsep sakti. Dalam konsep sakti. Nah, dalam artian apa? Sakti itu kan bisa diartikan dalam 3 hal. Ya. Sakti yang pertama dalam konsep kita Nusantara adalah istri daripada para dewa. Sakti. Sakti. Makanya Brahma, istrinya Saraswati, seperti itulah sakti. Kemudian sakti yang kedua adalah bisa dikatakan sebagai supranatural, kekuatan sakti. Namun ketika sakti yang ketiga adalah intuisi. Jadi bagaimana di saat manusia mengetahui jati dirinya menjadi seorang manusia, itulah sakti yang sesungguhnya. Jadi lebih holistik. Lebih holistik. Jadi kalau konsep istilahnya di tantra, sakti dalam konsep supranatural itu nggak cukup apabila kita nggak mampu menggunakan secara benar. Maka tidak akan menjadi CD. Jadi apabila tantra ini istilahnya kita gunakan sesuai dengan topoksinya yang benar, sesuai dengan arahan sastra yang kita berbicara tentang cinta kasih. Tantra itu kan cinta kasih sebenarnya. Nanti kita akan bahas bagaimana arti daripada Makara Puja yang mulai disalah artikan seperti itu. Bergeser artinya. Nah, jadi itu. Kalau kita sebagai manusia yang mempelajari yang namanya tantra, memahami tantra sesuai dengan benar, maka kita akan menjadi manusia yang sidi. Sadu, sidi, dan sida. Itu kalau konsepnya tantra. Sadu itu artinya adalah orang yang lembah lembut, orang yang istilahnya cinta kasih, itu sadu. Kemudian sidi, orang itu artinya yang selalu dilindungi oleh semesta. Sidi. Orang yang dilindungi oleh semesta. Jadi karena sudah selaras dengan semesta. Terakhir adalah sida. Sida itu artinya adalah berhasil. Jadi di saat kita sudah menjadi manusia yang cinta kasih, kemudian kita diresi oleh semesta, apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Seperti itu. Ada pemahaman kalau di Jawa sakti itu selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Hal-hal yang bersifat jauh dari logika, dan bahkan sudah menjadi sebuah makna baru bahwa sakti itu adalah kekuatan yang ditunjukkan kepada orang lain gitu, atas dasar kepentingan ego misalnya. Jadi menunjukkan, mohon maaf ya, kita punya macam kejijatan atau ilmu kekebalan itu kita harus tunjukkan ke orang. Itu kan sakti. Kalau di Jawa itu adalah orang ini sakti itu di luar nalar. Nah, di luar nalar ini konteksnya seringkali hanya kekuatan-kekuatan yang ditunjukkan dari perspektif logika menjadi mistik gitu loh. Dan itu akhirnya seringkali ketika tidak bisa terbuktikan, tidak mau mempelajari ilmunya secara utuh, ini hanya menjadi akar tahayulisme yang membuat bangsa kita itu tidak maju menurut saya. Benar. Nah, hari ini kalau di Bali saya menemukan tentang sidi. Nah, katanya sidi itu juga kelebihan-kelebihan tertentu dari seorang manusia yang berbeda dengan ranah umumnya manusia lumrah. Berarti juga bisa mendekati relevansinya kepada kata sakti. Nah, sebenarnya sidi sakti itu bagaimana sih? Maksudnya perbedaannya secara jelas. Misalkan orang bisa menerbangkan benda di depan dirinya, itu ada yang ngomong itu sakti, ada yang ngomong itu sidi. Nah, sebenarnya ini bagaimana? Makanya tadi saya jelaskan bahwa sidi itu adalah lebih bagaimana proses manusia yang direstui oleh semesta. Sakti itu kan jalan. Kalau kita artikan yang kedua itu kan supranaturalnya lah. Jadi orang yang sakti dalam proses pengobatan, apabila dia tidak sidi, tidak akan sembuh. Orang yang sakti dalam konsep dia bisa kebal, tapi di saat nggak sidi, di saat tempur digunakan ilmunya, dia akan jebol. Artinya apa? Berarti ada sekian persen yang merestui. Nah, sehebat apapun manusia tanpa ada restunya semesta, itu gak akan terjadi. Jadi kalau bisa disimpulkan, sidi ini adalah buah dari ketika manusia itu sudah mencapai titik keselarasan dengan semesta. Sementara sakti itu baru orang-orang yang masih dalam perjalanan, artinya masih mencoba. Jadi dia belum ngeklik dengan kesadaran tertingginya. Makanya contoh lah jenengan dengan saya ini sama-sama pelajar spiritual lah, kita sakti lah contohnya lah. Kita sakti ini kita tempur dengan ilmu yang sama. Tiba-tiba jenengan yang menang, kenapa menang? Karena sidi.
direstui oleh alam. Kenapa bisa sidik? Karena dia menjadi manusia yang sadu. Artinya apa? Manusia yang menghilami sifat-sifat Tuhan. Cara kita menjadi orang sidi adalah bagaimana kita menjadi orang yang sadu dulu. Kalau kita nggak sadu, nggak bisa kita sidi. Karena ulas asih tadi. Karena ulas asihnya. Karena ulas asih pasti di atas segala. Yes. Termasuk kekuatan pun. Setinggi apapun ilmu, dengan ulas puncaknya ulas asih. Oke. Ini sangat relevan dengan ajaran Nusantara. Iya. Makanya sakti itu awal mula kita sakti, ya seperti itu istilahnya kita orang sakti, orang melihat kita bisa ngubahin, mungkin bisa menggeser pawang hujan lah, bisa kembali itu dianggap sakti. Tetapi dalam konsep Nusantara itu bukan sakti. Itu hanya sakti masih pemahaman dalam konsep yang luarnya. Karena belum memahami bagaimana mekanismenya secara utuh saktinya. Gumun atau kaget dulu, keren. Padahal itu sebenarnya alamiah banget kalau kita ngerti ilmunya. Benar. Nah ini yang disebut ajaran Nusantara itu sebenarnya kasunyatan, kenyataan yang ada. Tapi karena kita tidak mempelajari secara holistik dan integral, kita itu kagetan dan gumunan kalau di Jawa. Nah seringkali disitulah kita menjadi korban atas ketidakmauan kita untuk melengkapi kasanah kawaruh kita, kesadaran kita. Akhirnya pemahamannya itu hanya minim, yang akhirnya terus sangat instan mengaku-ngaku bahwa dirinya bisa. Ternyata dia tidak mengerti apa-apa. Nah seringkali ketika ditantang, mohon maaf tidak bisa menunjukkan. Dan terlepas dari itu, inilah yang membuat bangsa kita itu terjebak oleh paradigma tahayul berlebihan yang akhirnya malah dibodohi. Nah saya ini sangat antusias mengangkat ajaran kenusantara salah satunya karena jenengan sendiri ketika berbagi bercerita bahwa ilmu Nusantara teruntut dan ada teks frontal yang sebenarnya itu adalah literasi. Kalau mohon maaf, ini kan saya memiliki pemahaman di Jawa itu ada bahasa yang terlalu cepat diklaim bahwa itu adalah Jawa itu ngilmunya tanpa tinulis. Di Bali pun kan ada juga lontar tanpa tulis. Yes. Tapi bukan berarti kita langsung ke sana, karena ternyata ada proses-proses di mana harus mencapai titik itu. Jadi nyatanya serat kan juga ada kita juga ada gitu. Mungkin saya sedikit menjawab tentang lontar tanpa tulis atau mungkin di Jawa serat tanpa tulis. Intinya seperti ini. Konsep pemahaman ilmu yang ada di Bali, ilmu tantrik utamanya dia mengajarkan tentang 100 lontar atau istilahnya 100 lontar kalah dening budi senunggal. Artinya apa? 100 kamu mengetahui kitab kalah dengan orang yang mengaplikasikannya dengan benar. Itulah yang dimaksud dengan ilmu tanpa tulis. Karena mengaplikasikan. Kamu mengaplikasikan dengan benar. Nah, dan juga semesta ini apalagi Jawa dan Bali ini adalah ibaratnya perpustakaan yang hidup. Jadi leluhur kita meditasi dulu ada mungkin energi semesta, energi Tuhan yang jatuh pada semesta yang tersimpan residual energinya dengan baik. Makanya kalau kita mau istilahnya menjadi orang spiritual itu nggak bisa kita duduk dalam satu tempat untuk menarik energi yang ada, nggak bisa. Itulah kenapa Raja Nusantara mengajarkan putra mahkota sebelum menjadi raja dia harus berkelana. Untuk melengkapi pasal-pasal DNA leluhurnya. DNA leluhur bisa kona apabila berada di tempat yang benar. Terus begini dulu. Tadi saya sempat mendengar diskusi jenengan itu ketika bilang bahwa kalau tidak salah tadi telinga saya itu agak mendengar bahwa kenapa kita ada laku ke alam, ada laku ke pura-pura, ada laku ke candi-candi, ada laku ke punden-punden atau petilasan. Tadi jenengan bilang bahwa itu bukan berarti menyembah dalam tanda kutip makhluk mistis, jin, setan atau apa atau syirik atau musyrik itu ya yang selama ini dikaitkan dengan makhluk-makhluk astral atau makhluk alam bawah. Tapi ketika jenengan mengulas bahwa di alam inilah atau di petilasan peninggalan leluhur inilah jejak residual, ini kalau tidak salah. Jejak residual tentang apa yang pernah dicapai leluhur itu ada. Berarti itu bisa memungkinkan kita bisa mengakses ulang apa yang pernah dilakukan leluhur di tempat-tempat itu. Misalkan seorang raja sebelum jadi raja untuk mendapatkan kemampuan yang secara utuh untuk bisa jadi raja, dia kan harus bertambah di tempat itu. Jadi bisa kita akses software itu ya, berarti residual. Coba itu dijelaskan. Karena gini, kita berbicara Tuhan lah. Leluhur kita dulu sembahyang, mungkin meditasi, tapa di suatu tempat yang memiliki klasifikasi berbeda. Contoh, Empu berada meditasi di tempat ini, beliau memohon anugerah tentang bagaimana ilmu pengobatan. Sehingga Tuhan menurunkan vibrasi atau istilahnya ilmu pengetahuan tentang pengobatan di tempat itu.
Berarti kelak di saat kita sebagai manusia ingin mencari jejak tentang pengobatan, ya harus tempat itu. Karena kita sebagai manusia yang sekarang istilahnya mungkin DNA-nya udah mulai kurang tentang spiritualnya, nggak bisa dengan cepat menurunkan energi Tuhan dalam konsep pengobatan. Kita mencari tempat yang dulunya pernah leluhur kita mendapatkan wahyu itu. Nah, itulah makanya ada banyak candi. Ada napak tilas. Ada tampak tilas. Kalau gitu kan kita buat satu candi aja, ya gampang lah. Bisa semegah apapun, karena semua orang memuja. Ya nggak bisa. Karena setiap tanah yang ada di Nusantara itu sudah memiliki pasal sendiri. Pasal. Tanah ini memiliki pasal ini, didirikanlah bangunan candi sebagai pemujaan ini. Tanah ini memiliki pasal ini. Karena dulu ada peristiwa. Itu residual energi itu nggak bisa bohong. Dan itu akan tetap kita bisa akses selama kita ke sana dengan rasa ikhlas, bukan rasa pengakuan atau rasa ego. Saya ke tempat ini supaya saya bisa mengobatin sehingga saya terkenal, nggak bisa. Kalau kita ke tempat itu dengan pikiran seperti itu cenderung dimensi yang bawah akan masuk mengatasnamakan leluhur kita.